Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama. Hari ini, Mama Ira merasakan lelah sekali, ya. Ada meeting panjang yang wajib saya hadiri dalam rangka persiapan pernikahan Kayla dan Fikri. Jauh banget di Jakarta Selatan sana. Saya nyetir sendiri, perjalanan macet banget. Super macet ya. Kalau kita pulang kira-kira jam 5, setengah 6 ya dari Jakarta Selatan menuju ke arah Bintaro, Tangerang Selatan itu kan aduh bisa kebayang ya macetnya kayak apa gitu. Tapi nggak apa-apa, sendirian gitu. Mengisi waktu luang saya telepon-teleponan lah dengan seorang sahabat. Saya telepon dia. Wow. Ceritanya mengurangi rasa jenuh selama ada kemacetan gitu. Ya. Cerita segala macam itu. Sampai dengan satu kalimat saya gitu. Ini rasanya badan udah pada pliket nih. Pengen mandi sampai rumah gitu. Dia langsung teriak. Tunggu dulu. Yakin Ra mau mandi? Dia bilang gitu. Iyalah mandi. Mandi air dingin. Iya, mandi air dingin. Udah gila lu. Saya dibilang gila sama dia. Emang kenapa? Nggak pakai air panas. Di Bintaro pakai air panas. Situ oke. Dekat rebusan daging. Ya, karena buat saya mandi air dingin di malam hari itu segar gitu. Diomelin. Asli diomelin. Tahu nggak? Mandi air dingin di malam hari itu nggak bagus. Malam-malam mandi, ntar rematik lo. Masuk angin lo, ya kan? Lo kan udah capek segala macam itu, jangan. Teman saya begitu cara ngomongnya dia. Jangan. Ntar rematik, masuk angin, terus sakit-sakit tulang. Udahlah, nggak usah lah gitu. Iya. Singkat cerita, saya pulang sampai di rumah, saya minta tolong AI carikan satu artikel. Bener nggak sih sebetulnya mandi air dingin di malam hari itu bisa menyebabkan kita sakit, ya? Badan kita nih jadi sakit. AI sudah mengirimkan materinya. Terima kasih Tekika. Ternyata mandi air dingin di malam hari itu sangat bagus untuk kesehatan. Bingung kan? Nggak percaya sih. Kalau dibilang mandi air dingin di malam hari itu bisa menyebabkan sakit, entar rematik, entar masuk angin, inilah itulah. Salah. Itu menurut artikel, ya kan? Ayo kita bahas. Ada satu penelitian modern yang mengatakan bahwa justru mandi air dingin di malam hari bisa membuat badan kita semakin sehat. Kita kupas bersama. Sebelumnya, subscribe dulu. Manfaat mandi air dingin di malam hari. Pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Air dingin menyebabkan pembuluh darah di permukaan kulit semakin menyempit. Ya, jadi bisa mengalirkan darah ke bagian tubuh yang lain lebih dalam. Membantu distribusi oksigen atau O2 ke seluruh tubuh dan nutrisi, ya. Nutrisi itu kan sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya. Serta mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Air dingin dapat merangsang produksi sel darah putih. Iya. Kalau sel darah putih itu kan salah satu peranannya cukup penting buat badan kita ya sebagai sistem kekebalan tubuh. Redakan stres. Redakan stres. Paparan air dingin, ya. Jadi kalau kita mandi ini air dingin gitu ya. Meningkatkan produksi norepinefrin dan beta endorfin. Ya, yang disebutkan barusan itu adalah hormon-hormon yang punya efek antidepresan dan menenangkan. Iya. Jangan-jangan ini benar juga nih ya. Kalau kita lihat di film-film ya. Di film-film tuh kalau dia lagi stres, capek, pulang atau lagi merasa hektik gitu, masuk buka kamar mandi,
pancuran terus cus gitu ya dari rambut gitu. Di film. Ya kan? Oh, itu ternyata benar. Bisa meredakan stres ya. Ya. Keempat, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Ya. Membantu menutup pori-pori kulit dan rambut, menjaga kelembapan alami dan mencegah kulit dan rambut jadi kering. Ya udah, kalau mau keramas biar kita kondisi kulit dan rambut selalu sehat, mandi malam hari aja pakai air dingin. Ya, ini boleh dicoba. Boleh dicoba. Yang belum pernah coba, kalau saya sih selalu ya. Oke. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas tidur. Oh, loh bedanya apa sama air panas? Dapat menurunkan suhu tubuh secara keseluruhan yang mempermudah proses tidur. Mandi air dingin nih, ya kan? Kan kalau suhu air dingin beda dong sama suhu badan kita, ya nggak? Ya kan? Jadi itu bisa menurunkan suhu tubuh secara keseluruhan. Maksudnya kalau kita merasakan suhu tubuhnya agak tinggi, ya, mungkin dengan mandi air dingin suhu tubuh kita menjadi lebih netral. 36 ya, 36,5, 37 misalnya gitu. Ya, masih batas normal gitu. Ya. Ada beberapa sahabat saya yang kebetulan juga dokter gitu. Yang satu juga bilangnya sama, yang ini juga bilangnya sama. Yang satu juga bilangnya sama, yang ini juga bilangnya sama. Kalau di luar negeri katanya, anak kita sakit, misalnya panas tinggi gitu, dia tidak usah dibawa ke dokter. Jadi katanya, menurut mereka, cukup dengan dibuka bajunya, bawa ke kamar mandi gitu ya. Lalu kalau memang ada wadah mandi gitu, atau batap, atau ada ember yang sesuai, kita kasih air aja, air dingin ya, dengan suhu normalnya air dingin, lalu kita minta anak kita berendam beberapa saat. Nah, itu bisa menurunkan suhu tubuhnya ya. Benar atau tidak kita perlu tanyakan kepada ahlinya ya. Oke. Tapi kalau mempermudah proses tidur, iya, kalau nanti habis ini saya mandi keramas terus udah gitu badan saya merasa lebih nyaman, bersih gitu kan, wangi, enaklah kita tidur. Kalau kita merasa badan kita udah meriang, udah pasti panas dingin, badan lagi flu berat, kepala lagi pusing, ya jangan mandi malam pakai air dingin. Hadirin ya. Oke, mandi pakai air hangat misalnya gitu. Terus ada lagi, kalau kita mandi pakai pancuran ya, mandi malam dengan air dingin pakai pancuran, mau pakai gayung, mau pakai apa, asal jangan nyelam. Ya, itu pelan-pelan mandinya. Siram badan kita tuh pelan-pelan. Kenapa? Karena suhu kita kan suhu manusia awal ya. Itu kalau kena suhunya air ya khawatir, kita kaget katanya. Makanya kalau orang tua dulu bilang gitu, kalau mau mandi pakai air dingin malam-malam diseka-seka dulu badannya. Maksudnya biar suhunya sama. Ya, coba biar nggak kaget-kaget, misalnya kaki dulu atau badannya dulu gitu. Setelah selesai kita merasakan nyaman gitu, baru deh kita mandi semuanya. Oke, lakukan mandi air dingin malam hari dengan benar. Ya, sekali lagi lakukan mandi air dingin dengan benar di malam hari bisa menyebabkan badan kita sehat. Sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, tapi ingat disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau kita kuat, yakin gak ada masalah, perikat emang habis berolahraga gitu ya. Aktivitas fisik kita membuat kita merasa memang kita perlu penyegaran gitu. Badan kita oke, tidak dalam kondisi sakit, silakan. Monggo ya. Oke, jadikan rutinitas sehat yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental ya. Jadi biasakan mandi dengan air dingin di malam hari, tidak apa-apa. Semoga obrolan kita yang sangat singkat ini bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.